Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan praktek coaching kasus 1. Nah, pada kasus 1 ini saya mempunyai permasalahan, yakni salah satu murid saya yang saya tunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Dia merasa kurang pede. Dia merasa kurang pede untuk mengikuti lomba tersebut. Padahal menurut penilaian saya sebagai guru, dia itu memiliki kelebihan dibandingkan teman-temannya yang lain. Dan juga menurut saya sebagai guru bahasa Inggris dia, kelebihan atau potensi yang dia miliki untuk mengikuti lomba itu potensinya sangat besar bagi dia untuk bisa harapannya untuk bisa mendapatkan juara pada lomba itu. Nah, kali ini saya akan melakukan coaching pada siswa tersebut. Nah, tujuannya adalah dengan melakukan coaching ini saya bisa menggali, mengidentifikasi apa sih permasalahan dia yang membuat dia itu tidak percaya diri. Satu. Yang kedua, saya ingin dia itu bisa mengidentifikasi sendiri bahwa di dalam dirinya itu, dia itu sebenarnya punya potensi dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, harapannya adalah dia nanti mau untuk mengikuti lomba sebagai delegasi dari sekolah saya. Nah, untuk itu proses coaching ini akan saya mulai seperti yang saya utarakan pada kasus dan tujuan dari proses coaching ini. Untuk siswanya adalah Luffy. Baik. Luffy. Iya, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah. Luffy, beberapa waktu yang lalu Pak Ali sudah menyampaikan terkait dengan delegasi siswa yang akan mewakili sekolah kita untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Nah, lomba tersebut akan dilaksanakan di akhir bulan Desember ini. Nah, tapi Pak Ali lihat, Luffy kok sepertinya kurang semangat ya untuk mengikuti lomba yang kurang lebih 10 hari lagi yang akan dilaksanakan. Iya, Pak. Kenapa, Luffy? Sebetulnya sih saya tuh suka sama bahasa Inggris. Tapi gimana ya, Pak? Saya tuh rasanya kok tidak percaya diri kalau berhadapan dengan banyak orang itu rasanya jadi minder gitu loh, Pak. Gimana ya, Pak? Oh, begitu. Jadi Luffy kurang pede untuk Iya, Pak. tampil di depan kelas. Iya, rasanya tuh kalau sudah ketemu orang banyak itu kok takut untuk mengungkapkan sesuatu itu takut. Jadi apa yang sudah saya konsep di pikiran saya tuh jadi hilang semua gitu loh, Pak. Iya. Oh, begitu. Iya. Kalau boleh tahu, apakah Luffy pernah mengikuti lomba serupa? Mungkin di bidang bahasa Indonesia, mungkin pernah mengikuti lomba pidato. Iya sih Pak, pernah. Kalau di bahasa Indonesia pernah. Mungkin kendalanya kalau bahasa Inggris itu kan saya jarang mengikuti lomba-lomba yang seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia ya lumayan lah Pak, lancar begitu. Tapi untuk bahasa Inggris itu ada perasaan gimana gitu, takut salah gitu Pak kalau waktu mengucapkan itu. Oh, begitu. Nah, tadi Pak Ali mendengarkan Luffy bahwa Luffy menyampaikan kalau berbicara di depan orang banyak itu kurang pede. Iya, Tapi Pak. ternyata kan Luffy juga pernah mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia. Iya. Kira-kira apa perbedaannya? Kan sama-sama berbicara di depan orang banyak, baik itu yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ya. Kira-kira apa bedanya? Menurut saya ya banyak sekali Pak bedanya. Kalau bahasa Indonesia itu kan bahasa kita sendiri. Jadi kalau
ketika saya merasa, oh saya akan salah, begitu bisa langsung membetulkan ucapannya, membetulkan bahasanya. Tapi kalau sudah bahasa Inggris itu malah jadi gugup gitu loh Pak, tidak bisa konsekuen, tidak bisa fokus gitu jadinya. Oh, jadi ada dua permasalahannya kalau begitu yang saya tangkap. Yang pertama, Lutfi kurang pede ketika berbicara di Iya depan Pak, banyak. Yang betul. kedua, apalagi kalau itu bukan bahasa ibu, ini bahasa Iya, Inggris. Apakah benar begitu? iya Pak, betul sekali itu. Nah, ini Lutfi, eh, saya kan gurunya Lutfi. Saya kan Iya. menilai Lutfi, sekarang Lutfi sudah di kelas 9, sudah 2 tahun saya menjadi guru bahasa Inggrisnya Lutfi. Pak Ali sendiri menilai Lutfi dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris itu baik itu readingnya, baik itu writingnya, speaking maupun pronunciation-nya itu luar biasa. Apalagi eh, yang paling utama itu adalah pronunciation atau pelafalan atau pengucapan Lutfi. Dan dibandingkan teman-teman yang lain, kelebihan Lutfi di bidang bahasa Inggris ini sangat menonjol. Untuk itu dari kelebihan-kelebihan itu, Pak Ali menunjuk Lutfi untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris sebagai delegasi dari sekolah. Nah, Lutfi dalam pembelajaran bahasa Inggris kan sering Pak Ali libatkan untuk beberapa kegiatan. Apakah Lutfi menyadari bahwa dalam diri Lutfi itu ada potensi untuk bahasa Inggris? Sebetulnya saya merasa bisa, Pak. Bisa. Cuman ya itu kalau sudah ada di depan orang banyak itu mindernya itu lebih dulu gitu loh, Pak. Jadi kurang percaya Gitu diri. ya, ya. Iya. Baik. Terus kira-kira apa yang perlu Lutfi lakukan agar rasa minder itu bisa hilang sehingga rasa minder bisa tergantikan dengan menjadi pede, percaya diri. Gini Pak, kalau misalkan saya itu berlatih pidato bahasa Inggris di depan teman-teman itu sering-sering gitu, apa bisa ya Pak menghilangkan minder saya ya? Wah, kalau memang begitu yang Lutfi mau, insya Allah Pak Ali akan memfasilitasi Lutfi untuk berlatih pidato di depan kelas. Tidak hanya untuk lomba ini saja, tetapi nanti ke depannya juga Lutfi bisa menghilangkan rasa minder dan berubahnya menjadi pede. Baik, Pak Ali akan memfasilitasinya. Terus ini kan waktu kita untuk mengikuti lomba ini tinggal 10 hari. Kira-kira kapan Lutfi mau merencanakan untuk bisa berlatih? Nanti Pak Ali yang memfasilitasi dengan teman-temannya maupun di luar teman-teman Lutfi yang ada di kelas sehingga Lutfi kepedeannya itu akan terbangun. Kira-kira kapan dimulainya? Kalau misalkan minggu depan gitu bagaimana Pak? Apa terlalu lama ya Pak? Minggu depan. Iya, kalau minggu depan. Iya, sekarang sudah tanggal 7. Sekarang iya. tanggal 7. Minggu depan itu kita pelaksanaannya adalah tanggal 17. Oh, berarti iya. terlalu kurang nanti ya Pak frekuensinya berlatih. Kira-kira ya. Berapa lama waktu yang Lutfi butuhkan untuk berlatih pidato di depan teman-temannya? Berapa kali kira-kira? Paling tidak ya 5 kali Pak. Paling tidak 5 kali. Ya 5 kali Kalau itu kita pelaksanaannya tanggal 17, maka mungkin bisa dihitung mundur 5 hari sebelum tanggal 17 itu. Oh iya, berarti bisa 5 hari sebelum tanggal 17, berarti tanggal 12. Misalkan tiap hari gitu boleh enggak Pak? Boleh. Boleh. Oh boleh ya. Ya, sangat boleh. Kalau boleh berarti ya
5 hari sebelum tanggal 12 mulainya, Pak. Oh, Bisa ya, Pak? gitu. Bisa. Iya. Baik, nanti Pak Ali akan menjadwalkan Lutfi untuk bisa eh, berlatih pidato di depan teman-temannya. Dan tidak hanya di depan teman-temannya Lutfi, tapi juga nanti kelas yang lain. Nah, tujuannya adalah selain Lutfi nanti bisa membangkitkan semangatnya, merubah rasa minder menjadi pede atau percaya diri, juga nanti teman-temannya juga akan termotivasi. Oh, bahasa Inggrisnya Lutfi seperti ini, saya ingin seperti Lutfi. Pasti teman-temannya nanti akan termotivasi. Karena luar biasa speakingnya Lutfi ini. Speakingnya luar biasa, pronunciation-nya juga luar biasa. Nah, baik kalau begitu, Lutfi merencanakan tanggal 12 untuk Berlatih, Pak. berlatih. Iya. Ya. Nah, untuk itu apa yang perlu Lutfi persiapkan? Yang jelas saya inginnya teman-teman itu tidak menyerahi saya, Pak, ketika Ya, saya salah. ya. Nah, itu sudah dulu. Kalau sudah nanti teman-teman itu bisa menerima saya, maka saya lama-lama nanti akan percaya diri. Saya yakin itu. Nah, Oke. terus kemudian saya minta tolong Pak Ali juga membuatkan konsep tentang pidato saya, Pak, supaya nanti saya tidak ngelantur kemana-mana. Ya, Pak. Oke. Ya. Ada lagi? Terus lagi, Pak, satu, saya minta dukungan dari guru-guru yang lain. Nah, kemudian Ya. ketika saya berusaha berpidato, saya harap guru-guru juga bisa memberikan koreksi pada saya. Tapi jangan langsung di depan teman-teman ya, Pak. Nanti saya malu. Terus saya Baik. keluar lagi mindernya, nggak pede lagi sudah nantinya, Pak. Oke. Baik, kalau memang begitu, nanti Pak Ali akan membuatkan konsep pidatonya sesuai dengan temanya di bulan Desember ini adalah tentang Harjaba dari Jati Banyuwangi. Nanti Pak Ali akan membantu Lutfi membuatkan konsepnya dan Lutfi nanti bisa mengembangkan teks pidatonya. Apakah kira-kira Lutfi bisa menyiapkan teks pidatonya sebelum tanggal 12? Besok Pak Ali akan memberikan konsepnya. Insya Allah bisa, Pak, asalkan Luar Pak Ali biasa, siap gitu. membantu. Yang kedua, dukungan dari Bapak Ibu guru yang lain. Nanti ketika Lutfi sudah berlatih di depan teman-temannya, nanti Pak Ali juga akan mengoreksi dari latihan pidato yang sudah Lutfi lakukan. Kalau sudah nanti kita anggap matang dan tingkat percaya diri Lutfi sudah mulai muncul, nanti kita akan tampilkan Lutfi di depan Bapak Ibu guru yang lain. Bagaimana? Ya, Pak, setuju sekali. Baik, alhamdulillah. Jadi Lutfi bersedia ya menjadi delegasi dari sekolah kita dengan catatan berlatih dulu untuk meningkatkan potensi dirinya. Selain itu juga untuk meningkatkan kepedeannya, menghilangkan rasa minder. Siap ya? Pak. Oke. Siap. Terima kasih Lutfi ya. Mudah-mudahan. Sama-sama, Pak. Saya juga terima kasih atas bimbingannya. Iya, mudah-mudahan belajarnya bisa sukses dan nanti ketika mewakili sekolah kita bisa mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Sukses selalu ya, tetap semangat. Iya, Pak, makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya sebagai pengamat, tadi sudah disampaikan dari kasus 1, yang pertama itu Bapak Ali sebagai coach dan Bu Lutfi sebagai coach. Di sini tadi sudah luar biasa, sudah mencakup dari Tirta, tadi dengan coach Pak Ali tadi sudah menyampaikan tujuan,
kemudian dengan identifikasi kepada coachnya tadi dengan berbagai pertanyaan, kemudian coachnya juga menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ali, saling berkomunikasi dengan baik untuk rencana aksinya. Nah, tadi di sini juga sudah digali oleh Bapak Ali, kemudian coachnya sudah menyampaikan rencana aksinya yang akan dilakukan ketika untuk berpidato bahasa Inggris. Kemudian coachnya tadi sudah menyampaikan dengan tanggung jawab coachnya, sebagai coachnya sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas pidato bahasa Inggris dengan penuh percaya diri, kemudian saling berkomunikasi dengan coachnya. Untuk kasus yang pertama ini sudah mencakup dari Tirta itu tadi, Bapak, sudah cukup baik menurut saya sebagai pengamat. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu Siva atas penilaiannya, atas pengamatan proses coaching yang saya lakukan. Baik, kita lanjut ke Bapak. Ini mohon izin, misalkan saya ngecas dulu, enggak Bapak? Laptopnya, apa-apa.